Shalom, selamat malam. Renungan malam ini Sabda Bina Umat, Rabu 16 Maret 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema berpikir seperti Allah. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Kita menyebut Allah itu Bapa kita, dan kita yang percaya kepadanya disebut sebagai anak Allah. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, berarti pikiran kita tidak boleh jauh dari pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus sama seperti apa yang Allah pikirkan. Yesus menegur Petrus dengan keras karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi cenderung memikirkan hal-hal duniawi yang menyenangkan dirinya. Ada kalanya kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Petrus. Apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Allah pikirkan. Kita lebih banyak memikirkan perkara duniawi daripada yang rohani. Itu sebabnya banyak orang hidup dalam tekanan, putus asa, bimbang, resah dan gelisah karena diperdaya oleh pikiran yang duniawi. Pikiran duniawi mengarah pada kebinasaan, tetapi pikiran rohani datangnya dari Allah dan menuntun kita pada hidup yang berkemenangan, bahkan hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Bebaskanlah pikiran saudara hari ini dari hal-hal yang duniawi. Berpikirlah seperti Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Allah, agar pikiran kita senantiasa diperbaharui olehnya. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur di dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Setia dan tekunlah berbakti bersama orang-orang beriman lainnya. Allah setia kepada kita, maka kita pun harus membuktikan kesetiaan kita kepada Allah dengan berpikir sebagai anak-anak Allah. Ingatlah
bahwa membangun kesetiaan kepada Tuhan harus dimulai dari diri kita. Doa malam ini, Bapa yang baik, kuduskanlah pikiran kami supaya kami mampu memikirkan perkara-perkara rohani demi menyenangkan hati-Mu. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.